Kalau belum bisa bahasa Arab gimana? Kalau belum bisa ngaji, masih baca huruf Arab masih terpental-pental, masih sedikit-sedikit bisa bacanya gimana? Bagaimana cara mendaftarnya? Kapan dibuka pendaftarannya ini? Berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan? Kocek yang harus dirogoh ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misbahun Ni'am Izzuddin. Kali ini saya ingin membahas tentang Ma'had Ar-Rusyad, masih tentang pondoknya IP. Kemarin saya sudah mengajak kalian semua jalan-jalan, melihat-lihat bangunannya, mulai dari depan, dari samping, dari belakang sudah kita lihat semua. Sekarang pasti banyak pertanyaan, bagaimana cara masuk ke sana? Jadi saya di sini akan saya susun materi saya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para subscriber saya. Nanti saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih yang sudah menonton channel saya, yang sudah setia melihat channel Pelangi Tarim. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi pembahasan saya kali ini adalah tentang Ma'had Ar-Rusyad, lembaga pendidikan Al-Quran dan lembaga pendidikan dakwah, juga lembaga pendidikan agama Islam yang ada di Tarim, yang kebetulan anaknya Habib Usman yaitu Sarifah Zahra menimba ilmu di sana, dan sudah saya vlog kemarin pondoknya. Kemudian di sini guys, saya akan membahas tentang cara-cara untuk masuk ke sana. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang bikin penasaran teman-teman yang sudah melihat video yang kemarin. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang mengasuh pondok tersebut dan apakah sanad keilmuannya ini jelas? Itu yang pertama. Kemudian siapa yang akan mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di sana? Apakah ini kredibel apa tidak, apa abal-abal? Ini yang kedua. Ketiga adalah apa saja yang diajari di sana? Yang keempat, kalau belum bisa bahasa Arab gimana? Yang kelima, ini yang kalau belum bisa ngaji, masih baca huruf Arab, masih sedikit-sedikit bisa bacanya gimana? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, yang keenam, bagaimana cara mendaftarnya? Yang ketujuh, kapan dibuka pendaftarannya ini? Yang kedelapan, berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan, kocek yang harus dirogoh ini berapa untuk bisa belajar di sana? Kemudian yang kesembilan, apakah ada beasiswanya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bahas malam ini. Itu sudah mencakup semuanya itu. Oke guys, saya akan membahas yang pertama. Yang mengasuh lembaga pendidikan Ar-Rusyad itu siapa? Dan apakah sanad keilmuannya ini jelas? Jadi guys, perlu diketahui, yang mengasuh pondok ini adalah Syekh Ibrahim bin Abdullah At-Tamimi. Beliau adalah salah satu murid terbaiknya Habib Umar bin Hafid. Murid terbaik itu bukan terus yang lain nggak terbaik gitu kan. Jadi murid terbaik itu ada murid-murid yang terbaik, banyak murid terbaik. Nah, salah satunya itu adalah beliau. Beliau dipercaya untuk mengasuh sebuah pondok, yaitu Pondok Ar-Rusyad, yang sekarang anaknya Habib Usman yaitu IP sedang belajar di sana. Jadi beliau adalah murid langsung dari Habib Umar bin Hafid yang sanad keilmuannya tidak diragukan, pasti sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Habib Umar, kepada ayahandanya, kepada guru-gurunya, kepada habaib yang lain, kepada gurunya, kembali gurunya, sampai pada Faqih Muqaddam, sampai kepada Syekh Ali Khalid Qasam, sampai kepada Imam Muhajir, Ahmad bin Isa, sampai terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah ragu, udah pasti dijamin ilmunya bukan ilmu yang abal-abal. Oke, selanjutnya apa saja yang dipelajari di sana? Jadi yang dipelajari di pondok ini, lembaga ini menjalankan program studi talaki. Talaki itu bertemu tatap muka secara langsung, bukan lewat IG, bukan lewat internet atau lain sebagainya, bukan lewat mendengar dari telinga ke telinga, dari mulut ke mulut, tapi langsung berhadapan langsung dengan gurunya masing-masing. Itu yang namanya talaki. Jadi talakinya dalam bidang apa? Talaki dalam bidang ilmu syariat Islamiyah, yang mana itu ada beberapa program. Pertanyaan yang ketiga, kalau belum bisa bahasa Arab bagaimana? Ini sama juga pertanyaan yang keempat, kalau belum bisa ngaji dengan benar gimana? Untuk yang belum bisa bahasa Arab, ngajinya juga masih kesulitan, ini jangan khawatir, karena di Pondok Ar-Rasyad ini menyediakan ada program namanya program asasi. Jadi programnya di Pondok Ar-Rasyad ini ada 3. Pertama program asasi, yang kedua program syariat, yang ketiga program tahfidz Quran. Saya akan membahas yang pertama ya. Program asasi ini artinya apa? Program asasi adalah program dasar. Dasar, yang namanya dasar yang dipelajari ya ilmu-ilmu dasar. Apa itu? Mempelajari gramatika Arab, mempelajari ilmu bahasa Arab, cara ngomong bahasa Arab, cara mendengarkan dengan baik, cara memahami, cara membuat ibaroh, membuat kata, nyusun kata dan sebagainya. Ini dipelajari di kelas asasi. Kelas asasi ini 1 tahun. Jadi dari yang memang belum tahu apa-apa itu nanti akan masuk ke kelas asasi, diajari baca tulis bahasa Arab. Itu jadi jangan khawatir yang belum bisa bahasa Arab. Langsung aja capcus. Untuk yang kedua yaitu adalah ilmu syariat, kelas ilmu syariat. Kelas ilmu syariat ini nanti dibagi jadi 2 kelas. Ada yang kelas ibtidaiyah, ada yang kelas i'dadiyah. Jadi nanti bisa masuk ke kelas ibtidaiyah. Kalau seumpama udah bisa bahasa Arab ya, bisa masuk ke kelas ibtidaiyah atau daftar ke kelas i'dadiyah. Ibtidaiyah itu nanti jenjangnya cuma 1,5 tahun. Kalau i'dadiyah itu nanti ada 2 tahun. Jadi 1 tahun sama 1,5 tahun sama 2 tahun, itu yang ilmu syariat. Terus yang ketiga, program studi yang ketiga adalah program tahfidz Quran. Program tahfidz Quran ini selama 2 tahun. Entah nggak tahu ya, IP anaknya Habib Usman itu dia ambil program yang pertama tadi asasi, atau program yang kedua yaitu ilmu syariat, atau program yang ketiga itu tahfidz Quran, nggak tahu. Tapi seumpama ngambilnya program tahfidz Quran itu 2 tahun programnya. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya yang mau belajar di sini, dari Indo mau ke sini, mau tahfidz Quran, itu 2 tahun program Al-Quran, insya Allah sudah hafal 30 juz. Jadi untuk bapak ibu kalau anaknya pengen di sekolahin atau dipondokin di sini, bisa bahasa Arab, dapat barokah tarim, dapat ilmu sanad langsung ke Habib Umar bin Hafid, maka bisa langsung masuk ke sini. Nanti tahfidz Qurannya selama 2 tahun. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima, kapan dibuka pendaftarannya? Jadi
Di sini Pondok Ar-Rasyad ini pembukaan pendaftaran itu tidak setiap hari ada. Jadi ada waktu-waktu khusus yang disiapkan untuk menerima pendaftaran. Tadi kan ada 3 jenjang pendidikan, ada 3 program studi. Jadi masing-masing ini berbeda-beda waktu pendaftarannya dibuka. Yang asasi tadi, kelas bahasa Arab tadi, dibukanya mulai, ini ada tiga waktu ya. Pertama dari bulan Rajab tanggal 1 sampai bulan Ramadan tanggal 15. Yang kedua adalah tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 1 Muharram, berarti ada 1 bulan. Yang ketiga 1 Rabiul Awal sampai 15 Rabiul Tsani, berarti ada 1 bulan lebih 15 hari. Itu yang asasi. Untuk yang kedua yaitu ilmu syariat. Ini bagi yang sudah bisa bahasa Arab ya, karena yang nggak bisa bahasa Arab tadi pasti masuknya ke kelas asasi. Kalau yang udah bisa bahasa Arab, kalau ingin masuk ke ilmu syariat, maka dibukanya tanggal 1 Rajab sampai tanggal 15 Ramadan. Kemudian tanggal 1 Muharram sampai tanggal 15 Safar. Itu untuk yang syariat. Untuk yang ketiga yaitu program tahfidnya kapan dibukanya. Program tahfidz ini hanya 1 waktu yang pembukaannya yaitu tanggal 1 Rajab sampai tanggal 15 Ramadan. Makanya kemarin waktu IP ke sini, ke Tarim, itu kan kalau nggak salah waktu Ramadan ya, atau sebelum Ramadan ya, pokoknya waktu 1 Rajab sampai antara 1 Rajab sampai 15 Ramadan inilah waktunya. Itu mungkin kemungkinan mengambil program tahfidz Al-Quran, kemungkinan, tapi nggak tahu. Kemudian selanjutnya, kalau udah tahu kapan dibukanya untuk masuk ke sini, sekarang yang keenam adalah bagaimana cara mendaftarnya. Ini yang paling penting. Syarat pendaftaran pelajar baru. Ini saya akan preteli, saya akan urai satu-satu. Yang pertama adalah berusia 13 tahun ke atas mandiri. Jadi seumpama 12 tahun, 11 tahun belum bisa. Kalau udah 13 tahun, orangnya bisa mandiri, maka ini sudah bisa mendaftar di Ma'had Ar-Rasyad ini. Yang kedua syaratnya adalah adanya rekomendasi tokoh atau ustadz atau ustadzah yang dipercaya oleh pihak lembaga serta dapat berkomunikasi dengannya. Ini bisa dibuktikan dengan mendapatkan surat rekomendasi dari kelurahan misalkan, mendapatkan surat rekomendasi dari pondok pesantren, dari kiai atau dari ustadz yang dipercaya dan bisa berkomunikasi dengan lembaga yang ada di sini, yang ada di Ar-Rasyad ini. Yang ketiga, menyetujui dan siap untuk mengikuti tata tertib dan peraturan lembaga. Yang namanya pengen mondok itu ya harus menuruti peraturan lembaga tersebut. Kalau nggak pengen menuruti ya udah ngapain mondok di situ, kan gitu. Kalau pengen ilmunya manfaat, dapat barokahnya Habib Umar, dapat barokahnya Tarim, ya jangan yukholif, ya jangan melanggar. Itu sudah. Jadi seumpama nggak boleh bawa HP, main HP, maka ya jangan bawa HP sembunyi-sembunyi, kecuali minta izin sama pengurus. Nah, ini nggak apa-apa. Untuk syarat yang keempat adalah mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. Kalau seumpama udah nggak punya orang tua, walinya. Wali itu bisa saudara-saudara, misalkan kakak, bisa paman, bisa kakek, dan lain sebagainya, yang pokoknya wali dari santri tersebut. Ini bisa dengan tanda tangan misalkan. Terus yang kelima, mengisi formulir pendaftaran melalui link yang ada di deskripsi, nanti saya akan kasih linknya. Yang keenam, melampirkan foto paspor calon pelajar beserta KTP orang tua atau wali. Melampirkannya kemana? Ke email lembaga
institute@gmail.com. Itu nanti juga akan saya kasih linknya di bawah. Ini untuk lampiran paspor sama KTP. Jadi kalau sudah ngasih KTP berarti kan diizinkan sama wali atau orang tuanya. Kemudian yang keenam, hendaknya keberangkatan dan kepulangan pelajar didampingi oleh mahram atau yang sesuai dengan prosedur syariat dalam melakukan perjalanan. Jadi di sini bisa misalkan rombongan bareng-bareng perempuan-perempuan meskipun nggak ada mahramnya, tapi rombongan bareng-bareng ma'anisa istiqot, maka itu juga boleh. Kemudian kalau ada mahram diantar bapak ibunya seperti Ibeh kemarin, nah itu kan diantar sama ayah ibunya, itu bisa. Yang kedelapan adalah tidak mengajukan permohonan pindah belajar ke lembaga lain kecuali ke lembaga Daruz Zahra. Jadi tidak boleh pindah ke lembaga lain. Misalkan dari lembaga Ar-Rusyad pengen masuk Ahqaf, nah ini tidak boleh. Dari Ar-Rusyad pengen masuk Ma'had Idrus, nah ini juga tidak boleh. Tapi Ma'had Idrus memang nggak ada ceweknya. Kalau yang ada ceweknya ini di Ahqaf atau ke Hautoh nggak boleh. Bolehnya kemana? Hanya boleh ke Daruz Zahra. Kenapa? Karena memang ini tabe sama Daruz Zahra. Ini di bawah naungan Daruz Zahra. Jadi Daruz Zahra itu seperti jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Tingkatannya seperti itu. Yang kesembilan, tidak meminta izin kembali ke negaranya minimal 2 tahun. Jadi nggak boleh pulang sampai 2 tahun. Kalau udah 2 tahun baru boleh pulang. Kenapa? Demi mengikuti proses belajar. Soalnya kalau pulang nanti kepikiran rumah. Jadi nggak fokus belajar. Akhirnya nggak khatam-khatam Al-Qur'annya. Jadi ini sampai 2 tahun baru boleh pulang. Kecuali ada keperluan yang mendesak setelah mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga. Kemudian yang ke-10 adalah ini yang paling intinya di sini. Ke-10 ini bersedia membayar biaya yang telah ditentukan oleh lembaga. Tapi berapa? Sebelum saya lanjutkan, silahkan seumpama ingin melihat video-video saya yang lain setelah ini, ingin mengenal tentang tarim, mengenal tentang ulama tarim, kegiatan-kegiatan di tarim, tempat-tempat masjid-masjid dan lain sebagainya yang ada di tarim, silahkan lihat video saya yang lainnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berapa biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk masuk ke Ma'had Ar-Rusyad? Apakah 1 miliar? Wow. Apakah 500 juta? Apakah 100 juta? Bukan, nggak sampai segitu, itu kemahalan. Untuk pembayaran tahun pertama ini dikenakan biaya $2.000. Biaya ini mencakup apa saja? $2.000 mencakup biaya pendidikan selama di sini, terus mencakup sewa gedung, mencakup perlengkapan asrama, terus konsumsi untuk makan, terus proses pembuatan iqomah atau izin tinggal selama di sini, visa izin tinggal. Kemudian biaya administrasi lainnya. Ini yang tercakup di cover oleh $2.000. $2.000 itu sekitar berapa? 28 jutaan atau berapa? Sekitar segituan. Tapi lihat sendiri nanti berapa kursnya sekarang, saya nggak tahu dengan pasti. Tetapi perlu diketahui, ini adalah biaya untuk di sini saja, untuk masuk ke pondoknya. Adapun biaya pemberangkatan dari Indonesia sampai ke sini, naik pesawat dan lain sebagainya, akomodasi mulai dari Indo sampai sini, itu ditanggung oleh santri masing-masing, tidak disediakan oleh pondok. Bagi yang ingin membayar jaminan tiket pulang, dikenakan biaya tambahan 520 ini untuk dhoman. Jadi seumpama nanti waktu pulang udah nggak mikirin biaya lagi, seumpama udah selesai 2 tahun pengen pulang, nggak mikirin biaya lagi, udah bayar di awal $520 ditambah $2.000 tadi. Ini untuk biaya tahun pertama. Kemudian untuk tahun berikutnya
pelajar dikenakan biaya sejumlah $940. Ini per tahun. Jadi tadi udah selesai tahun pertama, ini tahun selanjutnya ini bayar lagi $940 setiap tahunnya. Ini mencakup apa? Mencakup biaya pendidikan, biaya konsumsi, biaya akomodasi, biaya proses pembaruan iqomah atau izin tinggal. Cuma mencakup 3 ini, belum biaya make up, karena kan cewek-cewek biasanya suka make up. Terus selanjutnya, apakah ada beasiswa? Al-Afu minta maaf kalau di Ma'had Ar-Rusyad ini tidak menyediakan beasiswa. Itu setahu saya seperti itu, karena selembaran brosur yang saya terima itu nggak menyebutkan seperti itu, hanya menyebutkan biaya-biaya yang harus dibayarkan. Oke, mungkin cukup itu. Untuk kelengkapannya nanti saya akan isi di deskripsi di bawah, silahkan dilihat sendiri. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya pada kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa di like jika suka dengan videonya. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.